sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Belum datang pendampingnya ya? Biar ada yang denger ini soalnya nih. Iya. Khusus hujan motor. Oh ini masih perjalanan. Kalau bapak bilang sampai nanti gimana? Boleh? Videonya ini. Ada. Masih di mana sini? Oh, apa ini? Kopi apa teh? Jam saya dong. Kopi dong. Kopi dua. Di luar. Gimana perjalanan? Ya. Perjalanan. Oh, pertanyaan. Jadi untuk penyebabnya ada di Bandung. Kami di Bandung semua. Udah siap gitu? Bisa kita siap? Ya. Cuma satu game. Dia 81 dia. Agak 82 dia, sama kamu dia. Iya, teman dia. Iya, teman dia. Wismada 82 juga itu. Iya, Wismada juga. Satu kampung sama saya. Iya. Palembang. Oh gitu kalau. Oh gitu. Silakan. Baik ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah bisa memfasilitasi kami ke sini, bahwa hasil litbang itu akan menjadi bermanfaat penuh apabila ini dimanfaatkan oleh stakeholder. Jadi apa yang dibuat oleh Pak Benyamin ini peneliti dia, benar dia? Enggak. Rekayasa itu kami ada dua, ada satu peneliti di bawah LIPI. Dia tugasnya apa ya, TO nih? Satu lagi perekayasa, yang satu lagi umum, Pak Wagub. Nah saya termasuk umum. Jadi sana ada unsur peneliti, ada perekayasa, ada yang umum. Kalau umum itu ya ke saya, mungkin di manajemennya. Yang kita manage adalah peneliti dan perekayasa. Kalau peneliti di bawah LIPI pembinaannya, kalau perekayasa di bawah BPPT. Nah hasil litbang ini di kami khusus Jalan dan Jembatan. Dan itu, iya. Dan hasil litbang ini akan bermanfaat atau menjadi outcome kami di register KPU apabila ini dimanfaatkan Pak Wagub. Nah mungkin kami sombong lah, kami datang ke sini salah satu untuk iya gimana ya? Memberi masukan. Kalau kita bisa dengar ya. Nah mungkin saya jelaskan sedikit tentang perjalanan. Kalau mereka kantornya itu kelemahannya kita pengen satu kantor nggak bisa, nggak muat. Karena DPRD kuasanya terlalu banyak gitu. Seharusnya teknis semua itu satu tempat kantor. Ini dari itu mungkin DPRD pindah juga repot juga jauh. Iya. Panggil itu susah. Iya. PU ada PU ada satu pusat litbang. Di dalam pusat litbang itu ada 4 pusat penelitian. Yang pertama adalah pusat litbang pengairan, pusat litbang pemukiman, pusat litbang sosial ekonomi, dan kami adalah pusat litbang ini kopi ya, tidak kopi loh, bukan teh. Pusat litbang jalan dan jembatan. Punya kopi loh. Ini dia kopi ya. Banyak dulu gitu loh. Semua. Udah tadi Pak. Hah? Udah Pak. Kenapa? Enggak, tadi dia betul plastis kan? Apa? Kira plastis Pak. Ini kopi gitu. Bukan kopi prestis. Kopi kali ya. Oh, maksudnya biasanya tuh presentasi orang itu. Aku minta kopi. Maksudnya di kopi. Oh iya. Prestis. Kasihan. Tapi kayaknya udah siap duluan ini. Tapi nggak apa-apa, nanti aja nih. Nyambung tuh. 1 gelas nggak cukup. Nah kami ada 4 eselon 3 dan ada 4 balai. Balai ini laboratorium yang memanage penelitian.
Geoteknik dong. Jadi teknik, nah Bapak ya nanti sama Pak Ben. Dibantu ya. Sekarang udah enggak. Kemudian ada bahan jalan, bahan kekerasan jalan. Kami juga ada produk kemarin pernah disajikan ke sini. Tetap tambal Itu langsung kontak ke Pak Rudi. Iya. Ya kan? Iya. Kalau bisa ada produk masuk ke katalog LKPP lebih cepat. Iya. Nggak usah nyadar. Iya, kemarin itu kita sudah ke Bapak juga rasanya dulu. Sudah proses ya. Langsung Jadi masuk ke LKPP katalog. Langsung lebih cepat. iya. Mau tender-tender lah, nggak jadi. Iya. Yang ketiga itu ada balai jembatan dan bangunan pelengkap. Yang keempat, nah ini lalu lintas. Salah satunya adalah yang kita akan dorong kepada DKI Jaya untuk memfasilitasi penggunaan ini. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di DKI Jaya. Paling tidak maksud dan tujuannya mengurangi angka kecelakaan, menertibkan lalu lintas dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja Pak Gub yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya detail daripada apa yang akan kami sampaikan ini, yaitu FK bahannya sudah ada Bapak, kopinya kami persilakan Pak Najib, dan ini sudah kami pakai di beberapa tempat ya, di Jawa Barat sudah ya. Sudah. Bandung, Bali. Surabaya. Dekat Jakarta sudah juga di Bekasi sudah. Di DKI Jaya belum ini. Kami persilakan Pak, mohon waktunya. Ya. Di website sebetulnya sudah banyak contoh-contoh seperti di YouTube juga sudah ada Pak yang menunjukkan tentang RHK. Saya start dulu ya sebagai pembukaan. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi memang tujuannya itu Terima kasih. Simpang. Di mana ya? Ini kebetulan bukan kita Pak, jadi penduduk entah siapa menyunting gitu Pak, tapi rasanya di Bekasi Pak. Udah diadop gitu sama teman-teman di Jadi Pemda. nanti jadi bukan semua. Orang Bekasi saya tidak tahu. Ini kurang lebih seperti ini, jadi bisa cari aja di YouTube RHK atau Pusjatan. Di kita kebetulan materi-materi untuk peningkatan SDM dan teknologi kita sebagian besar sudah diupload di YouTube semuanya. Kita bukakan agar teman-teman di pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan mudah dapat mengimplementasikan. Itu mungkin pembukaan dari kita. Seperti ini RHK. Dan saya sedikit membahas tentang dasar teori dan sebagainya. Jadi ini latar belakangnya. Pak Wagub mungkin ini udah tahu bahwa populasi motor kita itu bisa dikatakan tidak terkendali. Komposisinya itu udah sampai 70% dikuasai oleh motor. Data dari IEC tahun 2011. Ini saya skip. Kemudian ini permasalahan-permasalahannya ternyata memang banyak sekali motor yang ditabrak mobil, hampir 33,3%. Sumber dari RSA Indonesia tahun 2009. Ini Pak dari jalan. Ini contoh sebelum kita ITS-nya. Ini litbangnya PU. Iya, soal Bandung ya. Silakan baru mulai kok kita. Nah, ini kondisi sebelum kita memasang RHK. Ini kebetulan Bisa pakai Benhard sebetulnya. Salah, jadi kalau biasanya Benhard. Iya, ada di Pak S pada dulu. di bawah batu di Tegalaga, yang mana dia klaster, ini di Bandung seluruhnya. Nah, kemudian kita ingin ada inspirasi sebetulnya untuk merapihkan agar konflik-konflik di persimpangan itu dapat dikurangi. Ini salah satu contohnya juga di Kuala Lumpur di Malaysia. Oke, ini pengertian RHK sendiri, yaitu salah satu cara pengaturan lalu lintas yang mengatur tempat antrian sepeda motor dengan kendaraan roda 4 atau lebih pada saat berhenti di pendekat simpang bersinyal selama nyala merah. Ini Pak, cat yellow box nih, yellow box versi baru nih, RHK nih. Depok ya. Dari PU. Jadi tujuannya kami tekankan kembali, yang pertama meningkatkan ketertiban lalu lintas, mewujudkan lalu lintas yang lebih teratur, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Maka kami membuat suatu teknologi disebut RHK, ruang anti khusus sepeda motor. Ini proses-prosesnya, jadi kita banyak, karena kita litbang Pak Wagub, teman-teman sekalian, jadi memang panjang prosesnya, saya skip saja. Sampai pemberian warna juga kita tanyakan kepada penduduk, seperti misalnya di Bali, ternyata cenderung penduduk memilih warna merah,
Di Bandung itu 51% memilih warna merah juga. Akhirnya kita tentukan warnanya merah, itu sudah memang mungkin tipikal pengendara seperti itu. Kemudian ruang statisnya juga kita coba teliti juga seperti itu. Jadi ada perencanaan dan sebagainya. Nah ini perjalanannya, jadi tipe 1 itu Juni 2007 seperti itu. 2010 karena ada feedback dari pengguna jalan, kita rubah lagi. RHK orang bingung kali ya. Akhirnya terakhir 2011 gambar itunya seperti ini Pak. Nah sementara feedbacknya belum ada lagi ke kami. Ini uji cobanya. Jadi memang cukup panjang prosesnya. Ini di Terusan Bawah Batu, Soekarno Hatta, kebetulan dekat kantor kita. Jadi tidak terlalu mahal gitu untuk proses pemantauan dan sebagainya. Nah ini alokasi titik metode monitoringnya seperti ini. Satu, kita tekankan pada konflik lalu lintasnya seperti apa, belok dan sebagainya. Nah ini mungkin bapak-bapak lebih mengetahui dari Dinas Perhubungan. Ini saya skip saja karena ini terlalu teoritis. Nah ini hasil uji cobanya. Nah, seperti ini, jadi dari para berantakan ada tingkat penurunan konflik yang cukup signifikan. Jadi tingkat konfliknya turun sampai 71%. Kemudian ada sedikit kenaikan pada arus lalu lintas 11,92%. Ini salah satu yang ada di Sanur, di Bandung sudah ada. Kemudian ini salah satu tipikal desain di pasar. Ini hasil uji cobanya. Jadi memang ada penurunan pada tingkat konflik lalu lintas dan ada peningkatan pada arus lalu lintas naik sebesar 60%. Di Jalan Pajajaran. Tadi kalau pas transfer arti Gojek udah dan di Tangerang di Pak. Di Bekasi hari ini. Jam 1 mundur. Di Bandung. Baru apa cadangan? Baru. Selain itu juga yang baru dari contohnya. Kita punya softwarenya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu pusing-pusing sebetulnya untuk mendesain RHK ini. Kita menyediakan softwarenya, tentunya gratis. Jadi dengan syarat hanya mendaftar saja menjadi member kita Bapak Ibu. Jadi setiap bulan bagi-bagi yang sudah menjadi member Pusat Bank Jalan Jembatan akan mendapatkan email-email apabila ada teknologi-teknologi terbaru. Ini salah satu contohnya RHK. Ini adalah softwarenya. Kita bangun kurang lebih sekitar 4 bulan. Jadi di sini ada keterangan-keterangannya, introduction RHK-nya apa. Biasanya teman-teman di pemerintah daerah digunakan untuk latar belakang biasanya. Kemudian persyaratan RHK seperti apa? Ada persyaratan geometrik persimpangan, persyaratan kondisi lalu lintas dan lain sebagainya. Terus ada juga tipe-tipe RHK, ada RHK kota dan lain sebagainya. Ada tipe B juga, bisa dilihat di website. Dan yang paling menarik menurut kami adalah bagaimana merancang RHK. Jadi ada programnya, Bapak Ibu nanti keluar tinggal masukin data keluar PDF, bisa dijadikan sebagai backup untuk suatu kegiatan. Ini contohnya start program. Ini ditanya langsung, jadi kita hanya tinggal mengikuti saja. Misalnya ini, apakah terdapat minimal 2 lajur per arah pendekat simpang? Yang keduanya bukan merupakan lajur belok. Jadi langsung, tinggal jawab saja ya, misalnya. Apakah lebar setiap lajur pendekat simpang sebesar 3 cm? Tinggal lihat. Kemudian tinggal next. Terus ini masuk ke parameter kondisi lalu lintas. Misalnya, apakah terdapat minimal 300 km? Kita jawab ya, bisa atau tidak. Next aja. Kemudian apakah jumlah lajur pendekat simpang? Berapa jumlah lajur simpang pendekat? Misalnya ada 2 lajur. Tinggal next. Kemudian apakah terdapat 1 lajur pendekat simpang paling kiri dengan proporsi lebih dari 60%? Misalnya ya. Tinggal next. Ini jumlah rata-rata penumpang sepeda misalnya di Jakarta ada misalnya ada 50.
Ribu mas. Ribu ya. Bisa. Unlimited. Ya karena kita memang tidak pernah menguji coba di Jakarta Pak, jadi kita belum. Nanti dikalibrasi di Jakarta. Namun kita bisa modifikasi Mas. Nah, datang ke tempat saya waktu pertanyaan persiapannya. Ya udah, nggak pernah Pak. Oh, pernah? Pernah. Nah, untuk diskusi seperti apa diterapkan. Nah kemudian nanti keluar Pak, tadi berdasarkan parameter tadi. Untuk diskusi Jakarta nggak bisa buat. Mungkin tidak di seluruh jalan Pak, karena nanti kan minta uji coba di jalan seperti jalan-jalan yang arteri Pak. Saya infokan bahwa izin Pak. Iya, saya pernah aja. Gue tidak datang. Yep. Iya. Izin Pak ya, makasih Pak. Pernah diskusi di internal kita dari dinas hubungan di Bank dari Bandung Pak ya. Iya. Oke. Jadi mereka menyampaikan bahwa mereka sudah dicoba di Bandung, di Bekasi, dan dampak-dampak keuntungan yang didapat. Tapi dengan parameter yang sedikit berbeda dengan karakteristik Jakarta. Tadi maaf, tadi bilangnya bahwa sebenarnya pergerakan motor di Jakarta mau kita kurangin supaya mereka tidak terlalu bebas seperti itu untuk jalan-jalan arterinya. Namun kalau di jalan di kolektor ya di perumahan mungkin ini sangat cocok sekali untuk jumlah volume traffic yang tidak sebesar Jakarta. Kalau ini kita siapkan di Jakarta, itu makin beringas itu motor-motor, merasa tempat dia ada di depan, dia akan bablas semuanya, karena kan jumlahnya itu sangat banyak. Tapi kalau di perkotaan yang cukup jumlahnya masih tadi di bawah 100 itu, mungkin masih kita siapkan ruang juga cukup Pak ya untuk 2 lapis motor. Tapi kalau tempat motor DKI siapkan nggak kebagian mobil malah. Karena nanti mereka merasa ada di depan, ini menjadi konflik nantinya, saya bilang. Tapi kalau untuk di jalan di perumahan, jalan-jalan kolek lokal, mungkin dengan tingkat volume traffic yang cukup tidak banyak, mungkin sangat cocok supaya orang lebih tertib. Makanya mahal obat, nggak boleh masuk motor. Motor malah kita kasih bus gratis, bus gratis lewat jalur utama, motor nggak ada. Itu bagus sekali. Jadi nanti kontradiktif. Kita paksa ada, ini bus gratis harus naik tiap 10 menit tidak lewat. Bus tingkat. Oh iya, udah diterima ya. Dia mau beli lagi, misalnya Sumbang swasta. Karena lokal mau bikin kan, ya udah dia 6 bulan kita tunggu deh. Daripada dia impor tuh nanti marah lagi sama kita. Kan kok udah yakin gratis Sudirman Tamrin nanti Pak ya? Dari Blok M sampai kota. Ada 45 unit. Ya memang ini tidak semua bisa applicable. Jadi mungkin ada kondisi tertentu. Untuk mungkin yang tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai. Dan juga tidak kontradiktif dengan kebijakan ke depan. Ya. Misalnya jalan lokal gitu ya. Kalau ada yang besar mungkin agak susah juga. Lokal, perumahan, cocok Pak untuk lebih tertib. Jakarta motornya mengerikan. Menghadirkan jumlah. Iya, dan bukan cuma pagi itu. Kayak larun Pak. Iya, ngeri. Makanya satu hari itu 3 sampai 5 mati. Lebih banyak lagi mungkin. Yang bulan lalu lebih banyak. Lebih banyak lagi. Sampai 7. Rata-rata setahun itu ada per hari 3 sampai 5. Di DKI ya. DKI. Kalau di Indonesia katanya yang meninggal itu 100. Setiap hari. Catatan dari kepolisian. Tapi seluruh Indonesia. Lebih banyak. Mungkin di sini nggak terlalu banyak ya. Kita interurban, karena di sini udah terlalu lambat, jadi konflik juga mungkin sudah kalaupun panjang perjalanan mereka terlalu panjang Pak, 20-30 kilo mereka fatigued, jadi udah lemah. Lelah Pak untuk naik motor sehingga mereka nggak tertib lalu lintas, ini membuat kecelakaan di jalan banyak Pak. Kalau di daerah kan mungkin hanya perjalanan 5 kilo ke bawah gitu Pak ya lokal, sehingga dia masih fit untuk naik motor. Jakarta ini kan dari Depok sampai Bekasi. Kadang-kadang sudah nggak masuk akal. Masuk akal. Iya. Cuma ada satu juga kalau yang perlu dilakukan ke depan. Sekarang saya lihat motor kok ditambah besar sisinya gitu. Kadang-kadang kita naik mobil cepat bukan cepat. Itu udah ngomong bagi saya gitu. Mesti ngomong di Merdeka Utara gitu. Jadi produksi motor yang Ninja ini tambah besar. Sudah keluar lagi yang 750 cc lagi. Jadi kalau paksa dia parkir motornya naik bus gratis. Oh gitu. Termasuk kereta. Kereta udah datang 120 gerbongnya. Udah datang.
Nanti keluar dari stasiun kereta dia dengan naik bus gratis. Dari Duku Atas, Kondandia, Gambir, Kota, termasuk yang di Tanah Abang. Mungkin konsepnya kayak gitu. Lebih murah itu daripada di pinggiran Bandung. Foto dengan platnya itu, yang foto bilang segala macam ya dikirim dulu. Iya. Tagihan pajak ya. Iya tuh Pak, jadi Pak, yang kan karena saking banyaknya volume kendaraan kita ini kan satu fase itu dia nggak sampai bersih Pak, nggak sampai habis Pak, kaki simpangnya kan. Nanti yang bisa lewat motor doang Pak, mobilnya nggak sempat jalan Pak, sudah kembali merah lagi, depannya diisi motor lagi, yang lewat motor-motor aja langsung Pak. Jadi memfasilitasi mereka, jadi nanti semua orang pindah ke motor aja kan, kalau lebih enak, lebih fasilitasi, lebih cepat gitu. Kita mau usir motor sudah. Motor mereka. Memang ini batasnya paling 3 antrian mobil Pak. Iya. Kalau dari sana sudah tidak baik. Sebetulnya seluruh dunia itu motor tidak boleh pakai tengah jalan. Ya, sehat. Terus mahal banget motor. Iya. Ini konsep kami itu justru nggak ada bus tingkat gratis tadi. Kita harapkan motor jalan-jalan kosong. Terus bus-bus jelek itu tidak dapat penumpang, pasti dia pergi ke ujung. Sampai di ujung lebih banyak, kita seleksi. Yang nggak lolos kir 1 baut pun sembelih semua. Nah, sopirnya kita dalam bus, kita bayar. Sopir artikel kita itu 3,5 UMP. Jadi bus sedang bisa 2 kali UMP. Nah, kalau di kosong, jalur lambat, itu pasti diisi sepeda dan di harapan kita gitu. Jadi nanti sepeda orang bisa sepanjang kita bus stop nggak perlu harga, di tempat bus stop aja berapa tempat pada bus stop. Mungkin dia bisa parkir sepeda, orang bisa loh. Jadi kalau saya capek naik sepeda sampai ke ujung kantor, taruh aja udah dah. Naik bus tingkat daerah, nanti pulang baru pikirin ambil. Jadi kita belum sampai situ, kita tes dulu. Jadi saya percaya teorinya kalau ada bus tingkat gratis di jalur utama, itu harusnya bisa kosongkan. Dan itu yang maksa anda kosong, udah akan parkir seperti itu. Ini kunci itu beli bus yang banyak sekarang. Dan pakai e-katalog, servis semua masukin. Nggak bisa main kan, gaji yang baik. Ini pasti lebih baik gitu. Ya, Jam berapa mesti siapin? Tadi masih persiapan Pak, masih hujan tapi Pak, jadi bisa rencananya tadi jam 3 sih Pak. Ya saya panggil, tadi ngomong teknologi. Ya nggak jelas ngomong dengan saya, ngomong IT. Maka soal dari telepon tuh sudah soal IT. Saya pikir soal IT dengan makanya saya IT panggil orang IT. Dia begitu datang ngomong wah ini mesti pakai Pak Medan ini. Ini bukan soal IT ini. Kantornya dekat juga. Iya tadi Nggak jauh, kebetulan kita lagi siapin launching 30 bus articulated baru untuk 2 koridor. Harus jam 1, berarti ada pas posisinya di Monas. Datang supaya datang. Karena kalau ngomong-ngomong marka jalan, yellow box ini semua ini nih. Yellow boxnya belum pernah kulihat tuh sampai hari ini. udah Pak dipasarkan pas Jalan Pak. Tapi yang kurang jalan-jalan ya. Iya. Mungkin tambah nanti Pak jumlah lokasi bagian kantor. Pasang kamera, foto, melanggar Di pengaruh. Yellow box sudah pengaruh Pak. Kasat Lantas juga ngajak saya Pak untuk diskusi ini. Untuk tangkap aja kan. Perkara dengan ruang henti ini khusus gitu. Pak kan. Kadang-kadang mereka kan lagi ada penilaian tertib lalu lintas supaya menang gitu kan. Wah, ini Depok Bekasi jadi menang gara-gara ini. Oh. Dari kawasan tertib lalu lintas kan. Tapi memang kita nggak bisa. Ini memang masuk akal tadi. Kita akan membuat mereka promosi lebih baik lagi. Karena untuk populasi kayak Larang ini. Itu kalau dari Grogol, itu saya suka potong dari yang sisi itu. Waduh itu mengerikan itu. Saya pernah mobil saya itu lintas kaki orang tahu. Tahu kenapa nih? Gara-gara saking macetnya itu kakinya bertaruh di bawah roda kita udah gitu. Saya pernah juga itu. Kita nggak tahu. Saking udah terlalu langsung dia mana-mana bukan jalan. Kita nggak berani di jalan kemudian lari kan. Gimana mundurinnya? Waduh. Bener-bener stres tuh Jakarta kalau mau mobil itu stres. Saya kalau nggak ada sopir, saya panggil taksi di jalan.
Dulu taksi. Saya panggil taksi. Saya betul pakai taksi saya, nggak mau pusing saya, naik taksi aja udah. Nanti nggak mau pusing ya. Kalau Bapak pernah lewat di Raya Bekasi, kalau pagi yang sebelah kanan itu setengah itu udah yang motor dari Bekasi. Kontraflow mereka ada. Tapi mungkin ini juga perlu juga. Saya pernah berkunjung ini Pak ke MIT. Mungkin mereka juga sudah mengembangkan smart city. Smart city. Kayaknya kalau kawan-kawan tuh mencari mau ke Indonesia, tapi akhirnya kayaknya belum terjadi itu. Tapi kita punya kerjasama Pak Wagub dengan MIT untuk pengembangan untuk ini apa untuk kemajuan kesejahteraan. Tapi bukan untuk smart city. Nanti kalau berkenaan kami kalau dia ada kesini nanti bisa kita diskusi. Dia sudah mengembangkan Singapura. Yang Bandung, Smart City. Enggak, dia mengembangkan smart city untuk Singapura. Tapi kebenaran dia mau ke Singapura, terus kami ada di Boston waktu itu. Terus saya tawarkan mau nggak ke Bandung. Dia mau jadi mau ke Bandung untuk mengembangkan kesejahteraan. Kantor kami mau kembangkan untuk ke depan. Ternyata ini nggak jadi, tapi dia ada sedang mengembangkan Singapura City. Dengan konsep yang baru sampaikan tadi Pak, mereka hit and run dia ride and on board. Jadi kalau dia turun ke tempat kemudian ada angkutan yang lain, dia tinggal jalankan aja. Apa motor kecil atau angkutan yang lain. Kemudian di sana ditinggalkan aja. Mobilnya juga bagus, mobilnya bisa dilipat gitu, nggak terlalu besar. Dia udah mengembangkan. Ya, aku pernah nonton di TV. Personal passenger jadi Yang mobil ya, bisa parkir. Parkir bisa disetir. Nah, itu di Singapura Pak. Kalau kita betul-betul kalau Jakarta nggak bisa. Iya. Karena kebijakan naikin pajak progresif semua terbatas. Misalnya kayak program mobil murah. Seluruh dunia kan city car kan. Iya. Nah city car kalau minyaknya boleh BBM subsidi ya mati. Kalau dunia tuh pindah ke yang kecil karena dia tuh BBM tuh mahal gitu. Kalau kita kan konyol, udah subsidi pajak di sini, subsidi BBM lagi. Makanya kita minta DKI itu tidak boleh ada BBM subsidi untuk kendaraan pribadi. Banyak yang bersumpah itu Pak. Tidak boleh. Ya kan? Iya Pak. Ya dia kan paksa. Orang kan berani ngomong aja, ada wajib ngomong saya. Bagus. Ya wajib kan waktu acara itu loh. Cuma Pak Wagub yang berani ngomong, kita nggak ngomong. Ya udah aku ngomong terus. Betul sekarang semua dia jadi kiat gitu loh. Pejabat kita tuh sejak satu orang gila sama satu profesor sama nilainya. One man one vote. Ya gitu kejadiannya, pencitraan semua, dia takut. Ini akibat kelemahan demokrasi hari ini. Ya orang gila sama profesor sama kan nilainya kan? Asal dia nggak ketahuan gila. Itu masalahnya kita. Ayo semua orang takut sama semua orang gitu loh. Kalau saya kan dan kebetulan memang nggak ada kepentingan kan, lu nggak pilih, nggak usah pilih, lu tunjuk turun aja, sumpah nggak usah pilih. Kayak gue kurang kerjaan di sini, gue bilang. Nah, aku dari dulu berpolitik gitu caranya. Saya udah 10 tahun di dunia politik yang masuk betul-betul jadi pejabat 2000, ya belum 10 lah, 9,5 tahun. Aku udah konsisten, makanya di sini ada nggak? Kalau pejabat di daerah, saya kan komisi 2 ya. Yang namanya kepala daerah, nongkrong itu namanya konstituen itu loh. Di rumah pribadi, rumah dinas, kantor, itu kedatang hampir semua kantor. Mereka kepala daerah tuh malas di kantor, hilang dulu. Minta duit. Karena waktu mau jadi kan mulai nyogok kan. Kalau saya dari dulu saya jadi pejabat paling saya santai. Karena waktu kampanye udah kusir duluan. Kusir, kayak lalu Warakas. Ketemu saya di bang, saya sampai pikir kan dia disuruh fokus mata-matain kita dalam kampanye di Warakas kan. Gerindra nih di bawah kolong jembatan tol. Dia cerita Pak Lurahnya. Dia kaget, itu minta lampu Pak, pasang ini Pak, pasang ini, pasang ini. Gerindra nih orang-orang partai kan. Jadi nggak ada. Gimana mau jalan kalau nggak ada gimana mau menang? Nggak usah menang. Jadi kalah aja lah. Santai aja. Jadi kita nggak pilih Pak, nggak usah pilih, nggak usah pilih. Kok dia lapor ke rumah hati, dia pasti kalah, dia orang gila kayak gitu. Datang ke Keramat juga sama, Keramat sendiri. Pak, motor aja butuh bensin Pak. Bapak suruh kita nempel-nempel nih barang, mana uang jalannya gitu. Nggak ada. Oh nggak ada, kita nggak bisa dong, ya nggak usah jalan. Supaya yang menang gitu kan. Nggak usah jalan, santai aja gue bilang. Kita nyumpul begitu, Pak kami ini niat dukung Bapak Pak, tapi daya apa daya Pak. Kita pengen jalan 100 km, ternyata kendaraan ini bensinnya cuma sampai 1 km Pak. Ya sudah, syukuri sampai 1 km, nggak usah jalan lagi loh. Terima kasih loh relawan. Makanya sampai gue jadi bupati, DPRD, DPRD nggak ada yang ganggu saya. Dan saya juga buka semua gaji saya, ini penghasilan saya.
Fair, kerja seperti saya ini saya dapat gaji, kalian mau bisa dapat gaji di luar nih. Saya upahan aja kalian bayar gaji segini. Saya kerja pagi sampai malam semua saya laporin. Gaji saya sekian, semua saya kerja saya laporin. Mau berantem mati buat lo pun gua siap. Lo pilih yang lain kalau dia mau siap mati buat lo. Kalau saya siap. Udah. Nggak ada yang minta itu. Kalau dengan minta itu gua udah tahu ini bukan pemilih gua kan, pemilih gua minta itu duduk OSIS. Jadi santai aja berpolitik itu, Pak. Lu kalau nggak pilih ya mau usah pilih lagi. Kayak kemarin marah-marah Fatmawati sama jalan dulu, MRT. Kan nyesal lu ngomong, Pak. Udah lu sumpah ya 7 turunan jangan pilih gua lagi, enak kan? Gak usah ribut sama gua, harus sumpah aja. 7 turunan, ingat aja gua tanggal tahun 2017 nggak usah pilih gua lagi. Santai aja. Gak usah lu mau pilih nggak pilih. Dari dulu aku di Belitung dari 2004. Minta pulsa semua kan gue bagi nih, semua ada handphone pribadi saya asli itu. Pak, pulsa dong 5.000. Nggak ada. Ya itu kita nggak mau pilih, nggak usah pilih. Wah, balas atau ototek itu balas. Ototek ya. Saya udah tulis, mohon maaf nggak bisa kami berikan gitu. Kami tidak akan pilih Bapak, ya terima kasih. Udah. Itu aja udah. Orang bilang gagal, nggak bakal bisa gitu. Bukti ke ruangan sini juga kan. Tapi oke kan. Kagak kan. Kita pakai modal ya. Masih bisa, artinya bisa juga. Yang penting kita konsisten. Kita konsisten. Saya selalu tantangan. Periksa aja harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya sesuai atau tidak. Itu konsisten. Dan saya berani. Gue belum pernah dengar pejabat tinggi negara berani ngomong. Gue berani. Dan ngomong. Dari DPRD, belum pejabat tinggi negara, bupati, DPRD, dari sama. Gak berubah. Jadi gue mau tanya korupsi otak gue sama-sama periksa. Anak gue sekolah ini, mobil ini lupa kayak apa, sama-sama kita buktiin. Kan fair. Saya kerja dari sini, karena saat kamu belum datang, gue udah sampai dulu, lebih sering gue sampai dulu. Bawa pulang, dia udah hilang. Setengah 8 masih nih. Kalau cepat 7.15 di sini setengah 5. Kalau saya setengah 8 itu udah lama tuh. Kadang-kadang kita cepet nih mobil dia curang. Ada meeting. Sepeda bapak kan yang mobil kan jadi cuma yang pendek. Kalau di bawah jam 7, jadi kalau 7 kalau di bawah, saya selalu usahakan jam 6 ya ketemu orang depan rumah kadang saya hello jam 7 lah ya. Nggak bisa. Setengah 6 saya Pak jalannya Pak. Bapak di mana? Saya kapal kereta. Dia mesti naik kereta lebih cepat. Soalnya naik kereta. Kalau kereta Saya jam api, 5. kereta api gerbong ini terlalu padat ya. Setengah 5 udah jalan. Aku nggak bisa lima bangun. Kita jalan. Lalu 5 juga bangun. Cuma saya untungnya setengah 5 bangun. Saya sholat subuh langsung. Saya dulu Baru olahraga di kamar. Bangun, olahraga dulu di rumah 35 menit baru baca, baru mandi, baru jam 7 orang pasti berangkat. Kita nggak pernah volunteer kamar itu. Ini kadang-kadang Yusuf juga ngaco informasinya. Feeling, dia pakai feeling situ baca. Saudara saya kalau di antara, saya pasti di depan. Saya tanya pada Yusuf, terus kenapa nggak mau lewat Minangkabau? Oh itu macet Pak, pasar Pak. Itu pasar macet, bukan fakta kan? Gue buka aja west.com. Gue lihat mana yang dikasih tahu. 15 lewat Minangkabau kosong. Tapi di sub motor kan kita minta kaos
Dia mau putar. Putar ini. Enggak, gue lebih beriman sama saya. Ngelaporin kan? Iya. Bener mulu. Pakai mic tadi? Masih. Itu karena orang laporin. Dia laporin. Si ngumpet aja terus. Dia jangan motong jalan. Kayak tadi udah marah-marah udah. Udah tahu ada acara dramedi. Lu bukan cek di sana sampai kan kita bertamu dia undang kita. 1 jam lebih. Iya, bisa dengar di kolom. Karena cek jalan, dia nggak punya data. Wes, langsung buka merah nggak merah kereta dia. Pakai Google juga ada. Teman saya ini, saya kasih tahu kan. Teman-teman kan, ada teman cerita lah. Ini kayak agama ya kan. Ini kesaksian dia. Wah, kenapa? Saya tuh udah bingung mulai nanti kasih tahu lewat jalan. Tahu kan? Apa benar gitu? Dia mau ke apa bener dong? Ikutin di Westin. Bener-bener lewat belakang-belakang kalau itu mas dia sampai dia bilang. Karena dia kasih terus ya. Nah aku agak malam minggunya agak mantap tutupin kedutaan. Nah belum ada yang laporin bahwa di kedutaan mereka kan kita tutup tuh untuk kaki 5 naik parkir. Belum tahu kan? Nah untuk lewat aku kasih tahu aja ada tutup, ada event, ada dagang gitu. Nanti kalau berikutnya dia udah langsung mengarahkan ke yang karena orang laporin, kita bikin sistem bisa. Orang melaporkan ini yang masalah. Jadi bayangin semua orang gitu nyala aja, itu udah kirim ke dia kasih tahu kecepatan. Bahkan kalau kita ngerem nih kita berhenti mampir ke mana gitu ya. Kan kita laporan tadi kan kagak macet, dia tanya loh langsung sama kita loh. Kan dia ada kejadian apa, mogok atau apa gitu sampai kok kamu berhenti gitu. Tadi kan kamu bilang kamu mau ke balik kota, kenapa kamu berhenti tengah jalan? Macet juga ada, dia tanya loh. Ini hebat ini kan. Jadi nggak usah dilaporin, dia sendiri melapor ya. Karena kan semua itu kan dia kirim ya. Dia lapor balik kecepatan berapa kendaraan. Terus saya lihat siapa-siapa, saya bilang boleh nggak kita kerjasama? Lu bikinin satu isu kita. Bisa Pak. Dia belum tentu mau. Karena itu kasihan kan. Nah kita dapat program Android kan dapat friend 50.000 atau 1.000 per bulan. Dengan Android udah ikutin. Ini ada juga sih Pak. Kapolres Utara semua udah pakai. Jadi Kapolres Utara bisa tahu persis polisinya ada di mana. Karena semua itu bisa pakai. Cuma bayar pulsa 150.000 atau 1.000 sebulan. Nggak usah beli. Itu Android yang canggih loh. Bapeda udah pakai. Karena Bapeda orangnya dikit 250.000. Di coba terakhir itu kan sudah siap kemarin kita tanya ke Sinarnya karena gitu nanti. Dari Bapak Guk marah-marah, ada petugas. Kalau itu buka iPad dia di petugas di mana. Kalau sekarang petugas kalau kita resmi penuh petugas. Kalau kita nyelonong, nggak ada orang di jalan itu. Kayak kita pulang. Kenapa saya pulang bisa cepat? Orang kulit senang-senang. Dari saya masih bujangan, super macet ekor kuning. Macet. Sudah Kelapa juga ada kosong. Aku telepon si Dino. Lu Sunda Kelapa lu buka pintu. Kurang ajar. Malas kan malam kan. Biar satu aja. Masuk semua. Jadi juga selalu macet dari zaman bujangan. Sekarang nggak bisa. Aku bisa telepon si Dino kan. Bos Perindo kan. Internet Indonesia Port Company. Lu buka satu lagi lo. Lu udah bikin macet nih. Oh, dia buka. Terus ada petugas di sub di simpang tungguin. Nunggu apa lewat dulu? Ngatur. Begitu kita lewat ya macet lagi. Itu masalahnya. Karena gak ada yang mau ngalah, kalau tadi Jakarta pun udah harus akal. Jakarta gitu, enggak balik. Teman-teman kita kan, pasti gitu kan. Bawa mobil Jakarta, kita pikir sopan ngalah. Pasti lu mau ngalah sampai kiamat lu. Orang Jakarta tuh mana mau ngalah. Kalau di luar negeri kan kita ngalah lewat kan gitu loh. Jadi udah ada peraturan. Ini sama-sama masuk kekunci. Saya pernah kunci lama di Kebun Siri ini. Mau masuk MNC gitu loh, mau tembus ke Taman Surabati. Ini orang potong kanan, ambil jalur kanan. Kalau maju nggak bisa, mundur nggak bisa semua. Karena nggak ada yang mau
pikiran itu tuh. Jadi berarti bisa ke Bandung kan udah punya nggak cari jalan situ kan. Kita jujurnya Sabtu Minggu itu kalau ada Sabtu bisa mandi siang aja udah hari ini akhirnya mandi jam 10:30 enak bener rasanya. Ini rata-rata Sabtu juga penuh jam 9 jam 10 udah ada acara. Jadi hari yang bisa mandi di atas jam 7 itu cuma Sabtu. 7 malam. 7 pagi. Yang lain kan di atas di bawah. Jam 6 udah mesti mandi. Udah di atas mobil siap-siap. Kalau Sabtu kan kita nggak kerja ini kan. Acara-acara kita geser jam 9 jam 10. Dia masih sempat kan. Kalau marah sikatin itu kura-kura yang mengkilap. Ya, yang penting mau ketemukan mesti siap-siap nih. Berapa? Nanti soalnya kasihan mesti geser lagi. Tadi masih kosong kok Pak. Nah, saya kan nggak ikut Pak Bupati. Ya, terima kasih banyak. Oke, Pak. Terima kasih. Kemarin kata kumpul sini. Kumpul sini. Satu angkatan nih, Presiden. Satu angkatan. Malah Bandung ya. Satu angkatan bener ya. Tapi kan nggak tanya sama sih. Nanti lah. Ada siapa aja? Boleh tuh, lengkap lah tanggapan dengan Suhei ini semua. Iya, Kalau mau tanggal 27 si hari aja. Iya saya. Tadi kalau udah ini tinggal di bleaching kayak plus semua. Bleaching. ya, di sana yang itu Obama ya. Itu yang ini Obama dulu itu. Oh iya. Si Bapak. Ya, kata-kata. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Di penelitian Dewa udah teman ya. Siapa itu? Kami ada